Halo semuanya, kami dari kelompok 2 di sini kami membawakan materi mengenai landasan psikologis pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Putri Oktaviani dengan Nice. NIM 2406582. Saya Ananda Putri Yulianti dengan NIM 2406774. Saya Yana Gustia dengan NIM 2407348. Kenalkan, nama saya Nasya Maliana Junior dengan NIM 2401250. Landasan psikologis pendidikan. Praktik pendidikan hendaknya diselenggarakan sesuai dengan tahap dan perkembangan tugas para peserta didik. Selain itu, para pendidik juga harus mengaplikasikan teori belajar dalam rangka memfasilitasi para peserta didik demi hasil belajar yang diharapkan. Pemahaman para pendidik kepada para peserta didik dalam perkembangannya sangat penting dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Hal ini mengacu pada asumsi bahwa yang pertama, tugas para pendidik adalah membantu para peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan tahapannya. Yang kedua, tahap perkembangan peserta didik mengimplikasikan kemampuan dan kesiapan dalam belajarnya. Yang ketiga, keberhasilan para peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya akan mempengaruhi keberhasilannya di tugas perkembangan selanjutnya. Yang keempat, pendidikan yang dilaksanakan menyimpang dari tugas-tugas dan perkembangan para peserta didik akan menghasilkan hasil negatif bagi para peserta didik berikutnya. Asumsi-asumsi itulah yang menunjukkan kenapa sangat penting bagi pendidik untuk memahami perkembangan para peserta didiknya. Kemudian ada definisi dan prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung secara menerus dari awal pembuahan sampai dengan kematian. Hal ini berasal dari kombinasi kematangan dan pengalaman yang berperan sebagai penentu kesiapan dalam belajar. Young dan Weinstein mengemukakan 5 definisi individu. Yang pertama, perkembangan individu berlangsung secara terus-menerus dari awal perubahan sampai dengan meninggal dunia. Yang kedua, kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi pada umumnya memiliki perkembangan yang normal. Yang ketiga, semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, mental, dan emosional satu sama lain berkesinambungan. Yang keempat, perkembangan area individu dapat diramalkan. Dan yang terakhir, perkembangan dilakukan secara bertahap, dan setiap tahapnya memiliki karakteristik tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan. Jadi perkembangan individu itu dipengaruhi oleh faktor keturunan atau hereditas dan lingkungan. Dan bisa dijelaskan di 3 teori utama, yaitu yang pertama teori nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer. Perkembangan ditentukan oleh faktor keturunan hereditas sejak lahir. Jadi implikasinya peran pendidikan dalam mengubah kepribadian dianggap kecil. Lalu ada yang kedua, yaitu teori empirisme yang dipelopori oleh John Locke dan J.P. Watson, yaitu anak lahir seperti tabula rasa atau kertas kosong, dan perkembangan sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan atau pengalamannya juga. Pendidik punya tanggung jawab besar membentuk kepribadian dalam seseorang ini. Lalu yang ketiga, yaitu ada teori konvergensi dipelopori oleh William Steam dan Robert J. Hafiz Geertz. Perkembangan hasil interaksi antara hereditas dan lingkungan atau pengalaman. Teori ini juga cocok untuk pendidikan karena pendidik bisa memperhatikan bakat hereditas dan memberi pengalaman yang mendukung. Lalu teori konvergensi juga dianggap paling sesuai dan seimbang untuk praktik pendidikan karena mengakui peran baik hereditas maupun lingkungan itu sendiri. Tahap dan tugas perkembangan individu menurut Robert H. Geertz 1953.
dibagi menjadi 4 tahap dan setiap tahap memiliki tugas perkembangan spesifik yang harus diselesaikan. Yang pertama, ada masa bayi dan kanak-kanak kecil, umur 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, tugas-tugas perkembangan mencakup belajar berjalan, makan makanan padat, dan berbicara. Selain itu, anak juga belajar mengontrol pembuangan kotoran tubuh, membedakan jenis kelamin, dan membentuk konsep sederhana tentang realitas sosial dan fisik. Tugas penting lainnya adalah belajar membedakan mana yang benar dan yang salah. Yang kedua, ada masa kanak-kanak 6-12 tahun. Tugasnya pada masa ini adalah belajar keterampilan fisik untuk permainan sehari-hari dan bermain dengan teman sebaya. Nah, mereka juga mengembangkan kemahiran dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, serta mengembangkan konsep yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti pengembangan kesadaran diri, moralitas, dan nilai-nilai juga menjadi bagian dari tahap ini. Yang ketiga, masa remaja atau adolescence 12-18 tahun. Tugas utamanya mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin. Mereka juga harus menerima dan menghargai tubuh sendiri, mencapai kebebasan emosional dan ekonomi dari orang tua, serta memilih dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan. Tugas lainnya adalah mengembangkan kecakapan intelektual dan tingkah laku yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, masa dewasa 18 tahun sampai selanjutnya dibagi menjadi masa dewasa awal, tengah, dan usia lanjut, masing-masing dengan tugas yang berbeda. Masa dewasa awal tugasnya meliputi memilih pasangan hidup, memulai keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, dan memulai pekerjaan. Masa dewasa tengah tugasnya mencakup mencapai tanggung jawab sosial dan mempertahankan tingkat ekonomi yang layak. Mereka juga membantu anak-anak belasan tahun menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab, dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis karena usia. Usia lanjut, tugasnya adalah menyesuaikan diri dengan kekuatan fisik, pensiun, dan pendapatan yang berkurang. Mereka juga harus menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan dan memenuhi kewajiban sosial. Teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk menjalankan peran ini secara efektif. Guru perlu memahami bagaimana anak belajar yang dijelaskan melalui berbagai teori pembelajaran. Secara umum, terdapat 3 aliran utama teori belajar, yaitu yang pertama, behaviorisme. Menurut tokoh B.F. Skinner, berasumsi dasar bahwa belajar sama dengan perubahan tingkat laku yang bisa diamati, dipengaruhi oleh lingkungan, distimulus, respons, serta konsekuensi. Lalu ada reinforcement, yaitu penguatan yang sangat penting bagi pembelajaran sendiri. Lalu ada implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, individualisasi berdasarkan tugas, ganjaran, dan disiplin. Lalu ada motivasi bersifat esintrik melalui reinforcement. Lalu metode pembelajaran rinci terhadap dan berbasis teknologi dengan tujuan pengetahuan keterampilan dan tingkat laku sosial. Lalu ada pengelolaan kelas berpusat kepada guru. Lalu ada efektivitas mengajar, program pembelajaran terstruktur. Lalu ada partisipasi siswa yang cenderung pasif. Lalu ada kegiatan belajar, yaitu pembiasaan dan pelatihan bertahap dengan tujuan kompetensi atau keterampilan tertentu. Yang kedua, ada kognitif dengan tokoh Jerome Bruner dengan asumsi dasar. Belajar adalah proses internal pemrosesan informasi. Perkembangan kognitif terjadi bertahap sesuai usia, yaitu hasil belajar sama dengan perubahan struktur kognitif. Dengan implikasi terhadap pendidikan, yang pertama, individualisasi sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. Lalu motivasi, yaitu bersifat intrinsik berdasarkan dari pemahaman. Lalu ada metode pengembangan keterampilan berpikir dan pemahaman dengan tujuan pengembangan fungsi kognitif, sensori, motorik, dan sosial. Lalu ada pengelolaan kelas berpusat pada siswa, guru sebagai pembimbing. Lalu ada efektivitas mengajar materi yang disusun secara hierarkis dan terpadu. Lalu ada partisipasi siswa yang aktif belajar melalui eksplorasi serta kegiatan belajar insight, learning, dan pemahaman konsep dengan tujuan
kemampuan berpikir, dan penggunaan kecerdasan secara bijak. Lalu ada pengelolaan kelas berpusat pada siswa, lalu guru sebagai pembimbing. Yang selanjutnya ada efektivitas mengajar, materi disusun secara hierarkis dan terpadu, partisipasi siswa, aktif belajar melalui eksplorasi, serta kegiatan belajar insight learning dan pemahaman konsep. Tujuan umum, kemampuan berpikir dan penggunaan kecerdasan secara bijak. Yang ketiga ada humanisme dengan tokoh Carl Roger, dengan asumsi dasar individu adalah pribadi utuh, bebas menentukan hidupnya. Belajar melibatkan keseluruhan kepribadian, bermakna jika sesuai kebutuhan dan melibatkan aspek emosional serta intelektual. Implikasi terhadap pendidikan yaitu yang pertama, secara individualisasi berdasarkan kebutuhan dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, motivasi intrinsik berasal dari pemenuhan kebutuhan individu. Yang ketiga, metode pendekatan proyek, studi sosial, dan kehidupan nyata dengan tujuan pengembangan sosial, komunikasi, dan empati. Ada pula pengelolaan kelas yang berpusat pada siswa dengan guru sebagai pendamping. Lalu ada efektivitas mengajar dengan topik yang disesuaikan oleh kebutuhan siswa. Dengan adanya partisipasi siswa sangat aktif dan reflektif. Lalu kegiatan belajar melalui pemahaman bukan hafalan dengan tujuan pengembangan diri secara utuh. Dengan kesimpulan, dalam praktik pendidikan tidak ada satu teori belajar yang paling benar. Ketiganya saling melengkapi. Pemilihan teori atau pendekatan sebaiknya disesuaikan dengan yang pertama, pandangan tentang hakikat peserta didik, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga karakteristik siswa, dan yang keempat serta konteks atau situasi pembelajaran. Segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.